Hello, good evening, everyone. Good How evening, are you Miss. today? Long time no see ya. Gimana kabarnya, Mbak Bernard Baik, dan Pak Budi? How kabar was baik your day? nih. Iya, Alhamdulillah baik ya, in good condition ya. Oke, baru 2 orang ya. Oh, apa kita langsung mulai aja ya sambil menunggu yang lainnya. Yes. Alright, guys. Apakah sudah terlihat screen-nya, teman-teman? Yes. Using my screen right now? Okay, we will start our class for tonight ya. Ini sudah meeting ke-13 ya. 13th meeting. And we will see about our material. Alright, nah, we move to the picture. Langsung ke gambar aja ya. Can you describe their expression? Kira-kira dari gambar ini, expressionnya apa? teamwork. Teamwork, good. Yes. What else? How about their expression? Expression. Ekspresi. Semangat. Yes. That is discussion. Okay. Teamwork, discussion. What are they doing? They are doing the work ya. Jadi sedang their work ya. Jadi mereka sedang melakukan pekerjaannya, maybe in work in team, work on team, and also about their expression, happy, and then seriously, and also confused gitu ya. Ada yang lagi bingung, serius gitu, dan juga happy for the expression. Okay, good. Now, for tonight material, so we'll discuss about your workplace ya. Jadi tentang tempat kerja. Oke, teman-teman, langsung kita move to our vocabularies for tonight. Nah, kira-kira udah are you familiar with this vocabulary or not? Apakah sudah familiar dengan vocabulary ini? Atau masih seldom jarang? Ada yang sudah familiar, ada yang belum. Ada yang belum? Ada yang sudah? Okay. All right. Number 1, guys. Number 1. Professionalism. What is professionalism? Apa itu professionalism? Profesional ya. Profesional. Profesionalisme ya. Profesionalisme. Nah, apa sih profesionalisme itu? Mungkin kalau bisa kita bahas lebih dalam ya terkait definisinya. Sikap profesional itu seperti apa? Dan pastinya profesional ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja yang sedang bekerja gitu. Okay, anyone want to explain about the professionalism? Yes. Gimana? Kira-kira kalau kita selidiki, gimana sih yang dimaksud dengan orang yang profesionalis? That work kompeten in program atau in spesialis. Oh, good. Yes. They very competent ya. Ahli Yes. dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya. Good, ya. Pastinya orang yang ahli atau serius menekuni bidangnya. Dan juga profesionalisme ini bisa kita bilang dia bersikap profesional. Dia tidak mengedepankan urusan pribadinya terlebih dahulu ketimbang urusan pekerjaan. Dia mempertimbangkan hal-hal yang memang urusan pekerjaan tidak dibawa urusan pribadi ke pekerjaannya gitu ya. Itu adalah profesional dan setiap orang bekerja tentunya perlu untuk menjadi seseorang yang profesional. Okay, and then number 2,
Collaboration. Apa itu collaboration, guys? Kolaborasi. Yes? Kerjasama tim. Yes, kolaborasi ya tentunya. Kerjasama. Nah, gimana juga dengan kolaborasi tadi? Sama dengan halnya profesionalisme. Kolaborasi juga diperlukan oleh seseorang dalam bekerja. Jadi kalau pekerjaan yang dikerjakan bersama itu biasanya lebih cepat selesai dan lebih menyenangkan ya dibandingkan sendiri gitu. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain gitu ya, menggabung istilahnya, collab gitu. Seperti YouTube ya, biasanya collab gitu sama siapa. Karena kalau kontennya sendiri-sendiri terus kan gitu gak ada wow-nya gitu ya, monoton. Okay, we move to number 3, productivity. Productivity, apa itu productivity? Produktivitas. Yes, produktivitas. Nah, produktivitas sendiri dia sama dengan aktivitas ya, aktivitas yang kita lakukan pada pekerjaan kita produktivitas. Okay, and then number 4, innovation. Innovation dengan bahasa Indonesia, inovasi, yes, inovasi. Inovasi. Yes, innovation, inovasi dalam bekerja juga membutuhkan inovasi, ide-ide ya. Jadi inovasi itu bisa kita bilang ide-ide yang cemerlang lah ya, yang bisa kita tuangkan, kita aplikasikan ke dalam pekerjaan kita. Okay, and then number 5, corporate culture. What is corporate culture? Corporate culture. What is Budaya, corporate culture? Yes? budaya perusahaan. Yes, budaya perusahaan. Okay, anyone want to share what is about corporate culture? Apa yang dimaksud dengan budaya perusahaan? Apakah dalam perusahaan itu harus berbudaya, memakai pakaian adat mungkin atau gimana? Ya. Ayo kita sharing-sharing ini terkait definisinya ya. Budaya perusahaan, apakah seperti aturan ya, aturan dalam perusahaan mungkin ya? Jadi dalam suatu perusahaannya budayanya kita harus seperti ini gitu ya, nggak boleh seperti ini. Mungkin sesuatu yang seperti itu ya, bisa kita bilang untuk definisinya corporate culture. Okay, and then number 6, Teamwork. teamwork. Anyone know teamwork? Tadi yang pada gambar pertama tadi ya, Pak Iya. Budi sempat mention, yes, teamwork itu adalah kerja Kerja sama. tim. Yes, kerja sama tim. atau kerja tim. Iya. Tapi kebanyakan orang ya, ada sebagian orang sih, nggak kebanyakan. Ada yang dia suka bekerja sendiri dan ada juga yang bekerja sama. Mungkin tipe yang mana nih? Suka yang kerja sama atau yang kerja tim? Kerja sama atau kerja sendiri maksud saya. Karena kalau biasa orang yang introvert mungkin lebih suka kerja sendiri ya dibandingkan harus bekerja sama. Tapi kembali lagi Kalau saya senyaman tergantung situasi. Oh iya, pokoknya tergantung situasi Tergantung berarti ya. situasi, Miss. Yes, tergantung Ya, situasi dan juga kerjaannya. Oke. ya. Tapi Ada yang harus sendiri, juga ada yang harus ada yang bersama. harus. Heeh. Yes. Kerja Kadang-kadang sama. kalau memang lagi pengen sendiri banget gitu ya, nggak mau bersama. Habis energinya. Ya, pokoknya senyamannya sendiri, kita juga harus bisa berkoneksi dengan orang lain ya. Karena terkadang Iya. apa ya, cara mengisi tenaga itu bisa jadi kita harus bertemu dengan orang lain gitu.
Okay, guys. And then number 7, work ethic. Work ethic. Work ethic. Apa itu work ethic? Etos kerja. Yes, Etos. etos kerja. Etos kerja. Yes, I think it's a bit same with number 5, corporate culture. It's about like seperti etik ya, etik is seperti aturan gitu ya yang harus dilakukan, yang harus diikuti gitu, to be follow. Mungkin dalam suatu pekerjaan sudah tertulis bahwa sebagai seorang ini kita harus tepat waktu, terus harus memakai pakaian ini gitu ya. Sebagai nilai kerja atau aturan dari pekerjaan, work ethic. Alright, and number 8, efisiensi. Efisiensi sama ya, efisiensi ya. Efisien. Apa sih yang dimaksud dengan efisien? What is efficient mean? Yes? Yes? Who's speaking right now? Okay, no one. Efisien, mungkin efisien bisa kita katakan seperti Target ya. target. Ya, Target yang dikejar gitu. Yang dicapai. alternatif hal atau jalan yang bisa ditempuh gitu daripada yang lainnya. Jadi biar lebih efisien. Sesuatu hal alternatif yang bisa ditempuh atau yang bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan agar lebih mudah mungkin memangkas waktu. Jadi lebih efisien. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Itu maksudnya mungkin ya. Jadi yang efisien. Okay, and then number 9, diversity. What is diversity means? Diversity. Indonesia adalah Beragaman. diversity country. Yes, keberagaman. Keberagaman ya. Jadi pasti dalam lingkungan itu memiliki keberagaman, baik keberagaman budaya, cara pandangnya, kemudian sifatnya berbeda-beda ya manusia ya, tidak sama ya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Okay, and then the last one, job satisfaction. Job satisfaction, satisfying. Pernah dengar nggak kalau misalnya FYP satisfying, videonya satisfy. Nah, sini juga sama dengan satisfaction, itu adalah kepuasan ya. Jadi kepuasan kerja. Nah, biasa mungkin di akhir pasti ada evaluasi kepuasan kerja gitu ya. Apa yang harus ditingkatkan lagi gitu. Itu mungkin termasuk dari job satisfaction. Okay, I will reply, saya akan mengulang ya. How to pronounce the word. The first is professionalism, collaboration, productivity, innovation, corporate culture, teamwork, work ethic, efficiency, diversity, and job satisfaction. Okay, everyone. Now, after we discuss about the vocabularies, dan juga malam ini saya agak discuss lebih dalam ya terkait definisi dari vocab. Jadi kita nggak membahas meaningnya, tapi juga kita tahu maknanya gitu. Meaningnya dalam Indonesia, kita juga tahu maksud dari kata tersebut. Okay, and then langsung saja kita mulai ke pertanyaan. Share with us about your workplace. Okay. Jadi ini adalah tentang pekerjaan ya, tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum bekerja, ada masalah, boleh nanti tentang kesehariannya mungkin sebagai pelajar juga boleh. Okay, number 1, can you describe the type of work you do? Nah, bolehkah kamu mendeskripsikan tipe dari pekerjaan kamu? Maksudnya kamu kerja sebagai apa gitu ya, tipenya ya. Apakah bidang kesehatan mungkin atau bidang pendidikan, jadi tipe pekerjaan atau sebagai pegawai atau apa aja. Okay, and we move to number 2. What do you enjoy the most about your workplace and environment? Nah, jadi ini adalah yang paling disukai di lingkungan kerjanya.
Oh, saya suka kali sama view di tempat kerja saya gitu. Atau saya suka sekali sama hmm, apa ya? Sama teman tim kerja gitu. Jadi mereka sangat kompak gitu ya, boleh. Jadi apa yang Anda sukai dari lingkungan kerjanya? Okay, and then number 3, are there any specific challenge you face in your job? Apakah ada challenge tertentu yang dihadapi nih pada kerjaannya? Jadi tantangan-tantangan ya yang dihadapi dalam pekerjaan mungkin Salam, menghadapi masuk. menghadapi bosnya yang agak galak gitu ya atau kerjaannya yang terlalu banyak sampai gitu. Itu merupakan sebuah tantangan ya. Heeh. Okay, and then number 4, how will you describe the company culture at your workplace? Nah, ini bagaimana kamu mendeskripsikan budaya perusahaan di tempat kerja. Mungkin aturan-aturan di tempat kerjanya gimana ya. And the last one is, can you share a memorable experience or achievement from your time working there? Nah, ini adalah pencapaian atau pengalaman ya, pengalaman yang berkesan dan juga pencapaian dari tempat kerja yang sudah eh, kita lakukan di sana selama kita bekerja. Jadi mungkin seperti pengalaman berkesan, ada acara apa gitu, ataupun achievement yang sudah kita target yang sudah kita capai dalam pekerjaan nanti boleh share. Oke, kira-kira clear ya about 5 question that we will discuss and you should prepare for the answer. And how many I will give you guys to prepare the question for today's topic? 5 minutes enough, everyone? 8 minutes. Yes, enough ya, cukup ya 5 menit ya. Okay, 5 minutes ya. Start from now. You should prepare for the answer and then we will do practice speaking. Okay, guys.
Okay, everyone, are you finished, guys? Saya rasa sudah lebih dari 5 menit ya. Ayo, want to start first? Is there anyone who want to start first? Present? Or I will call you. Use tip spinner ya, seperti malam sebelumnya ya. Gimana, boleh nggak? Hello everyone, can you hear my voice? Oke, ini kita undi ya, siapa yang akan pertama ya? Hmm. Yes, Pak Budi. Thank you, Miss. Oke, my pleasure. As usual ya, padahal kalaupun nggak di ini, biasanya Pak Budi sudah raise hand nih. Oke, you may start. Oh, sebentar saya share kembali. Okay, now you can see the question ya. Yes, I want to answer the question number 1. Can you describe the type of work you do? My type of working Ministry of Health. Maksud saya bekerja di Kementerian Kesehatan. What do you enjoy the most about your workplace environment? I feel happy because collaboration team, doctor, physiotherapist, perawat, gizi, at all, maksud saya dengan tenaga lain, from goal innovation productivity. Maksud saya bekerja happy sekali karena ada kolaborasi tim baik dokter, fisioterapi, perawat, gizi, dan tenaga lain untuk mencapai goal inovasi yang produktif. Are there any specific challenge you face in your job? My team geriatric condition, that is complication condition sick. Maksud saya bekerja di tim geriatri dengan kondisi komplikasi pada kondisi sakit. Professionalism work in multidisciplinary science, in work interdisiplin competence. Maksud saya bekerja secara profesionalisme, secara tim yang multidisiplin, tapi bekerja secara interdisiplin sesuai kompetensi masing-masing profesionalis, masing-masing profesi. How would you describe the company culture at your workplace? Time is a lifesaver. Maksud saya waktu adalah menyelamatkan jiwa atau nyawa. Because my team professionalism, collaboration, productivity, and efficiency. Can you share a memorable experience or achievement from your time working there? I have experienced treatment from patient COVID-19. The condition COVID, strong, energized, and difficult solution. Thank you, Miss. Okay, good. Thank you, Budi, for sharing about your workplace. Yes, very nice experience that I heard you. You have the experience treat the COVID patient ya. Jadi pasien yang sudah yang COVID ya. Oke, good. Jadi itu harus sangat-sangat benar-benar terlindungi gitu ya.
Okay, now we move to spin the next one. Nah, Mbak Fani, Apa nih? are you finish ya? Gimana? Sudah siap? Apa nih? Hello everyone, good evening. First of all, I'm sorry my voice is a bit hoarse because my condition is not good. Okay, guys, I'm in high school and have just started high school. Maybe I don't have an answer to the question yet because I'm still just starting out in high school and don't don't know it complete. Thank you, Miss. All right, yeah, I think you are a student, yeah. So it's no problem if you want to share about your activity in your school, Mbak Fani. Or do you want to skip about this question? Bisa diulang, Miss? Oh, oke. Sebelumnya, ya mungkin karena Mbak Fani ada seorang mahasiswa ya, jadi ini kan pertanyaan berkenan terkait pekerjaan. Ya, if you don't mind, jika kamu tidak keberatan, would you like to share about your activities maybe in your school, tentang kegiatan yang dilakukan di sekolahnya? Kemudian ini Uh, sama mungkin workplace ini sama diganti dengan sekolah. What do you enjoy most about your school environment, and there any specific challenge you face in your school gitu? How will you describe the school culture at your the school, the company? Nah, ini mungkin nomor 4 ya. Mungkin lebih ke aturan sekolah boleh, apakah apakah ketat? And can you share a memorable experience or achievement from your time school there? Ini time learning ya sebenarnya. Mungkin bisa kita bilang waktu belajar yang setelah dihasilkan ya. Ataupun juga mungkin boleh seperti experience-experience yang berkesan pada sekolahnya dan juga sesuatu yang sudah diraih. Would you like to share about that? If you don't mind. uh, bukan nggak mau share sih, Miss, karena masih baru-baru banget, belum terlalu kenal. Terus sekolahnya juga bener-bener baru masuk banget, jadi masih belum tahu. Oh, berarti baru naik Iya, sekolah ya. Oke. On junior or senior high school? kenapa, Miss? Junior high school or senior high school? SMP atau SMA? Senior high school, Miss. Yes, senior. Oh, oke. So SMA berarti baru pertama masuk ya. Jadi Iya, mahasiswa. baru, Jadi murid baru gitu. Oke. ya baru 2 hari. Oh, oke, no problem. Oke, thank you Bapaknya ya. Oke, jadi nggak apa-apa, boleh nanti diikutin aja untuk materi kelas hari ini sampai ke feedbacknya walaupun tidak ada praktik, no problem. Oke, we move to the next one. I will share the spinner. Udah 4 orang lagi ya, tersedia tersisa. Oke, Ujang. Pak Ujang, ya. Alright, time is yours. Belum finish semua, Miss. Yes. Aduh, belum finish semua. Oke, no problem. Seperti finish saja. No worries, you should try. Okay, I try to answer. Can you describe the type of work you do? I am working at administrative staff at industry factory. Number 2, what do you enjoy the most about your workplace?
environment. I enjoy the job now. I really like the job it. Jadi saya sangat menyukai, karena menyukai, sangat menyukai pekerjaan inilah. Number 3, are three any specific challenge you face in your job? My challenge at work, I have to ensure that production result meet target. Nomor 4 apa ya? Belum selesai, Miss. Baru 3 itu. Oh, all right, no problem. Thank you very much. Yes. Okay. Okay, Okay. Pak Ujang, good. We will spin the next one. Okay, Mbak Dora, time is yours. Well, okay. Good evening, everyone. Evening. Good evening. I will try to share with my workplace. Can you describe the type of work you do? My type of work is that of an electronics employee. Yeah. Number 2, what do you enjoy the most about your workplace environment? What I love most is when it's time for the fifth payday. Nah, saya paling suka kalau pas tanggal 5, karena itu memang tanggal gajian kami sebagai karyawan. Number 3, are there any specific challenge you face in your job? The challenge in my job is when the monthly report meeting, I have not been able to convey using English, whereas it is damaged to speak English. Jadi saya memang kewalahan di sini karena ada tantangan ketika kita ada report monthly meeting tiap bulan. Saya belum bisa menyampaikan dengan berbahasa Inggris, jadi selalu terbata-bata, masih ada patah-patahnya, banyak ke bahasa Indonesianya, seperti itu. Number 4, how you describe the company culture at your workplace? The rule in my company are strict, discipline, but post the 10 or 1 minute late, we cut salary. Nah, kalau kami sangat disiplin, terlambat 1 menit saja sudah langsung dipotong gaji. The last one, can you share a memorable experience or achievement from your time work there? Achievement or experience during work, many positive things. Thank you. That's all I can say, Miss. Okay, Miss. Thank you. Okay, my pleasure. Good. Yes. Thank you very much for Mbak Dora ya, for sharing your workplace. Now we will move to the next, and I will do the next spinner. Oke, tinggal Mbak Bernadette dengan Mbak Manise ya. Yes. Yes, Mbak Manise. So the last is Mbak Bernard, right? Okay, time is yours. Okay, good evening all. Evening. I will try to
tell about what? About my workplace. Now I work in a mall in the financial department. I don't enjoy about my workplace environment because most people like to make face and are hypocritical. And then specific challenge with my boss and do things with the program. After that, about how would you describe the company culture at your workplace? Uh, sorry, before that. Specific challenge with my boss. I don't know why. And then do things with the program. The company culture work. The company culture are work with efficient and arrive on time. About memorable is when someone has birthday, especially the owner, because what? Because when someone or the owner birthday, he he will treat the employee. I think it's enough, Miss. Thank you. Okay, good. Thank you very much, Mbak Manise, for sharing about your workplace. And now the last one, I will call the Bernard, yeah? Time is yours. Bernard. Okay. I will try. And one, can you describe the type of work you do? I work in school financial administration. To what I like most about the school where I work is the atmosphere of brotherhood, of friendliness, and solidarity. And three, feelings I face. Teachers do not actually accept input to teach more creatively and interestingly for children. And for the culture that exists in the workplace, culture of order and discipline, mutual cooperation, mutual assistance, clean culture. And five, effective experience, a stable number of students, and not financial subsidies. Finish, Miss. Thank you very much. Okay, thank you, Mbak Bernard, for sharing about your workplace. All of you done? And we will move to the next session, yeah, feedback session. Okay, everyone. Nah, mungkin ini karena malam ini kita belajar tentang word ya. Word. Jadi a bit tricky gitu ya, ada susah-susah enggak gitu ya. Praktik Inggrisnya atau jawab pertanyaannya. Oh, oke, I'm sorry. Saya masih on kamera ya.
Oke. Nah, mungkin tadi untuk feedback ya, saya hmm, saya sudah tidak terlalu banyak kesalahan yang gimana-gimana. Dan juga kita cuman berapa orang ya, jadi tidak terlalu banyak juga. Dan ada sebagian yang sudah benar-benar peletakannya atau juga vocabnya ya, pronunciation-nya sudah benar. Oke. Nah, tadi juga ada, jadi kompetensi itu harus, masing-masing kompetensi itu harus gimana ya cara bilangnya? In accordance with each of the competencies. Oh ya, menyesuaikan dengan kompetensinya masing-masing ya. Nah, we can say accordance with each of the competence. With each of the competence. Nah, ini accordance ini adalah menyesuaikan. Jadi menyesuaikan dengan masing-masing kompetensinya. Jadi memang skill atau kompetensinya sangat diperlukan, tapi kembali lagi diperlukan ya menyesuaikan ya dengan masing-masing kompetensi, orang berbeda-beda ya, punya kompetensi yang berbeda-beda. Nah, juga tadi saya memiliki pengalaman yang berkesan, yaitu pernah merawat pasien COVID ya. Okay, how to say the sentence? We can say I have the experience. Yes. To treat. The treat. We have the experience to treat the COVID-19 patient. Pasiennya banyak atau enggak? Kalau banyak kita bisa bilang patients. 19 patients. Tapi juga bisa kita ubah seperti ini ya. The patient or patient with 19. COVID, saya tulis COVID-19 with COVID-19. Maksudnya pasien yang terindikasi COVID-19 ya. Oke, and then saya kalau misalnya kita mau bercerita tentang sesuatu yang sudah kita lakukan dari dulu dan sekarang masih juga kita lakukan, you can use I have been working. Jadi itu adalah perfect continuous. Perfect continuous maksudnya sesuatu yang sudah berlalu dan saat ini juga masih dilakukan. Perfect continuous sendiri itu biasanya dipakai memang untuk menekankan pada waktu ya. Mungkin saya sudah bekerja di suatu perusahaan selama 19 tahun gitu sampai sekarang. Tapi kita bisa tetap pakai I have been working misalnya di factory. Tadi pabrik apa ya? Saya kurang dengar tadi pabrik apa ya, Pak Ujang? Pabrik industri di pabrik aja. Industri, dia industri. Oke. Industri. Yes. Nah, Industry berarti factory. industry factory, oke. I have been. Oke, and then, nah, jadi gimana
kita menyebutkan kata ini. Nih ya, saya ketik aja ya, saya tunjukkan di sini. Di mana tadi? Ya, sini dia. Challenge. Nah, Challenge. tadi di situ ya mungkin ya yang Iya. saya dengar ya. Challenge. Challenge adalah tantangan. Can say challenge, itu. Challenge. Yes, Challenge. jangan challenge tapi challenge. 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 Yes. Challenge. Challenge. Oke, and then tadi untuknya untuk pronunciation ada lagi memastikan ya. Ensure. Sure. Gimana nih cara ucapannya? Ensure. Ensure. Ensure, 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 ensure. Ensure. Ensure, ensure. 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 Oh, kayak ada Y-nya gitu ya. Ensure. Ensure. Yes, Ensure. 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 Okay, and then tadi selanjutnya I like, oh ya, saya paling suka tuh di tanggal 5 ya, karena hari Gajian. gaji ya, gajian Hari ya. gajian. Semua orang Jadi itu. tanggal 5 itu bisa kita bilang di awal bulan ya. So Ya. I like di beginning month on right? Hari Yes, betul. harus menggaji. Because this is the salary day. Nah, kita bisa bilang salary day. Oh, kok udah kecil. Kita bisa bilang salary day ya. Tadi saya tertekan apa ini? My Mana yang double ya? I like. Oh, karena ada TH-nya ya. Oke, nggak apa-apa deh. TH. I like. He likes the beginning of month on Friday. Because it is the Salary day. salary day. The salary day. Yes, apa juga bisa bilang because on that day Is the salary. we will get atau receive mendapatkan ya, get atau juga receive our salary. Jadi banyak modalnya gitu. Oke, and then tadi juga ada, nah sangat-sangat disiplin nih tempat kerjanya ya. Tapi kalau misalnya 5 menit aja telat sudah dikurangin gajinya. Aduh, gimana tuh kalau telat 10 menit? Very discipline. Tiap hari telat habis gajinya, Miss. Iya, parah. Habis Aneh. gajinya Ngeri jadinya ya. Minute, late, Gajinya banyak. will be deducted. Jadi sangat disiplin ya. Jika semenit aja telat, kita akan dikurangi nih gajinya atau gajinya. Alright. Betul. And then Every day salary runs out. yes, and tadi juga ada di pronunciation bagian ini ya. Nah, ayo ini bacanya gimana? Culture. Culture. Yes. Cung.
Culture. Ini culture. 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 Nah, kultur atau culture, tapi culture. Culture. Yes. Uh, And then tadi the company culture, culture ya, not kultur ya. Company yeah. culture. Uh, Oke. Discipline. And apa lagi? Hard work misalnya, hardworking. Jadi harus kerja keras, gitu ya. I like it. Oke. Yes, mungkin itu ya kurang lebih untuk feedbacknya, jadi tidak terlalu banyak. Dan di sini kalau untuk pronunciation juga sudah teratasi ya, hanya beberapa kalimat. Biasanya kan kita banyak di pronunciation-nya. Challenge, ensure, challenge. Jadi untuk tantangan challenge. Dan juga Challenge. ensure tadi ya, not ensure tapi answer. Kalau berbeda dengan answer ya, answer jawaban ya. Ensure. And then Ensure. tadi culture ya, di kultur ini budaya culture. Yes, culture. Nah, sini satu lagi ya. I like the most. Ya, I like most. Nah, saya tadi cuma catat di awalnya aja I like most. Nah, di mana kurangnya di saat kita ingin mengatakan most, dia harus pakai the. So I like the most. Nah, jadi ini masuk ke komparatif degree ya. Saya sudah pernah bahas atau belum ya di kelas tentang komparatif dan superlatif? Sudah ya? Kayaknya belum. Not yet, Oh, Miss. iya, mana? Oh, not yet. Oke, belum ya. Target. Superlatif degree. Nah, sepertinya saya sudah kalau nggak salah saya deh. Tapi nggak apa-apa, kita boleh ulang ya. Jadi apa itu komparatif and superlatif? Itu adalah perbandingan. Biasa kalau untuk perbandingan, apa yang kita bandingkan yaitu benda pastinya yang dibandingkan ya. Benda maksudnya sifat bendanya yang dibandingkan. Jadi benda ini lebih mahal daripada benda ini lebih tinggi daripada ini. Atau ini lebih kecil daripada ini. Itu adalah perbandingan benda. Dan apa yang dibandingkan yaitu adjektifnya. Nah, kalau misalnya komparatif itu adalah perbandingan satu benda dengan satu benda. Figure. Satu dengan satu ya, satu banding satu. Nah, kalau ini satu banding 1000, 10 gitu ya, banyak, superlatif. Nah, jadi kalau misalnya untuk komparatif, kita menggunakan ER. Jadi misalnya the Big, bigger, biggest. yes. Misalnya the house, the building. The building is bigger than the apa misalnya the office. The house saja deh. Gitu ya. Jadi ini untuk komparatif perbandingan satu dengan satu. Oke. Nah, kalau misalnya sifat kata kerja, maksud saya adjektifnya itu lebih banyak sih labelnya. Contohnya apa? Kalau big kan satu silabel ya. Kalau lebih dari satu apa? Cantik apa in English? Cantik adalah kata sifat. Beautiful. Yes, Beautiful. Beautiful. Nah, beautiful ini banyak ya silabelnya. Beautiful. Beautiful. 3 ya silabelnya ya. Silabel adalah unit suku kata terkecil. Beautiful berarti 3. Nah, beautiful ini apakah dia mungkin kalau kita buat ER? Tidak ya. Jadi tidak pernah kita dengar ya beautifuler ya. Jadi untuk aturannya apa? Untuk aturan kata sifat yang si labelnya lebih dari 1 atau 3, dia menggunakan more. Kita pakainya more beautiful than misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk si most
Si most itu adalah untuk si superlatif. Kalau untuk perbandingan yang ini tadi biggest. Dia EST. Kalau ini EST, ER, dan more. Ya, saya udah ER dan more. Ini untuk sifatnya. Nah, kalau superlatif, EST, dan most. Nah, ini ya. Jadi kapan kita pakai ini dengan ini? Ini adalah untuk kata sifat yang si labelnya kecil. Misalnya big, tall, taller, atau misalnya terus apa lagi ya? Cheap, cheaper gitu ya. Itu satu si labelnya. Tapi kalau lebih dari satu, misalnya beautiful, more attractive, nggak mungkin attractiver. Jadi more attractive. Nah, itu untuk kata si labelnya lebih dari satu kita pakai more. Itu juga sama halnya dengan si IST dan most ini untuk perbandingan benda yang lebih dari satu. Jadi kita membandingkan si pemain bola misalnya the best atau the most attractive football player in the world, si Cristiano Ronaldo misalnya. Kita jadi membandingkan satu pemain bola yang lain dengan dia ya. Dia yang paling bagus gitu ya. Jadi kita pakainya IST atau most. Jadi kalau misalnya untuk big tadi the biggest, bukan bigger. Kalau misalnya attractive, kita pakainya most attractive. Nah, gimana saya yang ingin bahas pada kalimat nomor 10? Nah, di sini dia memakai most. Berarti most dia membandingkan satu hal dengan banyak hal gitu ya. Saya kurang ingat untuk kata selanjutnya tadi ya. Berarti ini untuk membandingkan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya gitu. Misalnya di kerjaan saya atau di tempat kerja saya ada beberapa program gitu, ada 5 program. Jadi saya paling suka satu program ini gitu. Programnya kita harus selesaiin ini. Jadi I like the most yang satu gitu. Karena satu dengan yang lain. Yang lain agak sulit gitu. Nah, itu boleh kita pakai the most karena kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau misalnya dua cuman programnya, kita bisa bilang yang komparatif. Kita bisa tambah pakai R atau more, ya more gitu ya. Oke, nah tadi most. Jadi untuk si more sama most, kita selalu memakai the di awalnya. Yes, the more and the most gitu. Kalau untuk ER sama ST ini, dia pakainya than setelahnya. The bigger than, biggest than gitu. Karena perbandingannya satu. Kira-kira paham ya sekilas dengan ini ya. Tadi ini saya tekankan terus ada most, harus ada the, dan juga most ini dipakai untuk membandingkan si satu dengan yang lainnya. Tapi dengan catatan untuk untuk adjektif yang lebih dari satu syllable. Contohnya attractive, kemudian apa lagi tadi ya? Beautiful. Kan kita nggak mungkin bilang beautifulest atau beautifuler. Kita pastinya harus pakai more beautiful atau most beautiful. Nanti boleh di search ya. Mungkin untuk vocabnya. Mungkin saya boleh share screen di sini kali ya. Saya search vocab yang pakai mod. Oh, adjective. Satu syllable dan lebih. Nah, ini dia. Bentar. Oh, belum tershare ya. Wait, guys. Jadi ini kok terbukanya di sini ya? Oke, apakah sudah terlihat sekarang screen-nya? Yes. Ya, jadi ada kata kerja yang silabelnya satu.
satu atau juga dengan lebih dari satu ya. Cuman ini nggak bisa dibuka deh. Aduh. Bukanya ke sini. Apa ada di sini ya? Oh, ini dia. Nah, ini yang pendek ya. Cheap, cheaper, the cheapest. Large, larger, the largest. Short, shorter, the shortest. Jadi yang superlatif kita pakai the di awalnya ya. Yang superlatif ini, oh yang ini ya pakai the ya. Oke, berarti kita untuk pakai the-nya yang superlatif ya. Dan juga untuk lebih dari satu, ini dia, lebih dari satu syllable yang agak panjang kata sifatnya nih. Expensive, attractively, dangerous, Expensive, more comfortable, expensive, the delicious, most expensive. interesting. Jadi nggak bisa kita tambah er atau est. Kita harus pakai more atau the most. More expensive, more attractive, more dangerous. Syllable. Syllable itu suku kata. Jadi kalau untuk expensive ada berapa suku kata? Ada berapa syllable? Expensive. 3. Yes. Expensive. 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 Comfortable. Attractive. Comfortable. Comfortable itu sepertinya 2 ya. Thailand. Kemudian ada delicious. Delicious. Itu 2 kalau misalnya delicious. 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 Yes, delicious. Interesting. 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 Nah, ini yang pendek-pendek gitu ya. Bigger, larger, big, bad. Oke, itu mungkin sekilas tentang perbandingan ya, superlatif and comparative and superlatif. Sebenarnya ini jauh sekali ya kita bahasnya karena cuma dengan kata the most saja. Jadi saya ingin mengupas sedikit asal kata the most ini di mana sih ya diambilnya gitu dan untuk apa dipakainya gitu. Ternyata dia untuk membandingkan satu benda dengan yang banyak ya, yang lainnya. Kita pakai most dan harus difilter lagi untuk penggunaan adjektif yang syllable-nya lebih dari satu. Okay, guys, I think enough for tonight meeting ya, for the correction session. And yes, we move to the reflection. What do you say about tonight meeting? Are you happy? And what do you Yes, I happy. am happy. I am Okay, happy. thank you very much, guys. What did you learn? Kita udah belajar apa nih malam nih? Vocabulary. Vocabularies and Terus pronunciation, comparative adjective, adjective, Bikin syllable, kalimat itu bahasanya apa ya? syllable, To make bikin paragraph. kalimat, bikin kalimat, read the sentence, atau word choice, pemilihan kata, word choice. page. What choice? Ayo, apa lagi? Relative. Answer the question. Yes, pronunciation udah. Penggunaan Answer the ini question. Yes, penggunaan. adjectives, Correction sudah. Ya, Komparatif. oke. comparative adjective, Komparatif dan superlatif. Oke, superlative good. adjective. Macam tu je kan. Tapi kamu mana sih dia soalnya gorengannya? Ya. Oke, guys. Kira-kira itulah ya yang kita belajar tadi ada wording choose mungkin pemilihan kata, kemudian vocabularies, meaning of the vocabularies, makna katanya. Vocabularies. Kemudian pronunciation, how to pronounce the word, bagaimana kita mengucapkan suatu kata. Dan tadi juga ada superlative and comparative degree, word belajar tentang adjektif, syllable of adjective. Jadi ada berapa syllable pada adjektif ya, pada kata sifat. Dan juga perbandingannya. Okay, thank you very much guys for joining tonight class. We'll see you next meeting. Thank you for your attention and attendance. Okay, maybe before we close the Zoom, I want to take picture
Maybe would you like to open your camera? Boleh nggak nih pada buka kameranya? Saya sudah sering ngobrol tapi tidak pernah lihat Cannot, mukanya. cannot. Ya, Halo, Mbak. halo semuanya. Halo. Masa sih? Halo, Pak Dokter. Dokter. Lagi makan gorengan ini, Pak Dokter ini. Wow, oke ya. Cheese ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Ini saya kok gelap ya tiba-tiba. Itu berantakan itu. Oke, thank you very Full much saja, Mas. guys. Oke, bye. Thank you very much. Bye-bye. We'll see you Bye. next Bye, meeting ya. Miss. Bye-bye. Good night. Thank you. Good night semuanya. Yes, my Bye. pleasure everyone.